Sahabat Edukai dimanapun berada, pada saat ini saya sangat berbahagia karena mulai hari ini saya akan mulai membuat video tutorial, tetapi izinkan pada hari ini saya mengawali sebuah video dengan sedikit memberikan pemahaman tentang artificial intelligence, khususnya bagi sahabat yang seusia saya. Saya baru mengenal artificial intelligence ini setelah berusia 62 tahun. Jadi, mari kita belajar, umur tidak membatasi kita untuk belajar teknologi. Baik sahabat, sesungguhnya artificial intelligence itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada. Dia sudah dibicarakan dan sudah dikaji pada tahun 1950, dan pada saat itu ada seorang pakar yang namanya Turing, sehingga disebut dengan Turing test, gitu ya. Itu nama orang. Nah, orang inilah mulai menggagas dan berpikir bahwa nampaknya mesin bisa dilatih untuk memiliki kecerdasan sama dengan manusia. Nah, akhirnya memang kecerdasan artificial intelligence itu berproses sedemikian rupa, sehingga pada tahun 2012, di situ ada terobosan dalam pembelajaran mendalam, disebut dengan deep learning. Nah, deep learning ini semakin diberikan masukan mesin itu untuk dipelajari, dan mesin itu merekod dan mencatat dengan memorinya yang ada, dan mengulangi kembali data-data yang pernah diinput oleh manusia yang dilakukan dalam proses training mesin. Nah, pada tahun 2016 itu sudah muncul sebuah aplikasi yang luar biasa namanya AlphaGo. Nah, ini awal terobosan sebenarnya dari sebuah aplikasi artificial intelligence. Pada tahun 2020 kita semua dikejutkan dengan sebuah aplikasi yang disebut dengan ChatGPT. Nah, itu tentu saja membuat semua dunia heboh ya, dan termasuk kita juga di Indonesia, karena ternyata ChatGPT ini disebut dengan generative artificial intelligence. Jadi dia bisa diperintahkan untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya kita minta dia untuk menulis sesuatu, kita minta dia untuk menganalisa sesuatu, kita minta dia untuk membuat rumus, misalnya rumus Python atau rumus apapun ya, bahkan bisa membuat program. Nah, tetapi tentu saja ChatGPT ini memiliki keterbatasan. Sejak tahun 2023 itu sudah disadari bahwa sebuah aplikasi AI tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa bekerja sama dengan aplikasi AI yang lain. Misalnya contoh ChatGPT, ketika kita perintah dia untuk membuat sebuah aplikasi tertentu, dia tidak bisa mewujudkannya. Jadi dia harus dikerjakan oleh aplikasi yang lain. Misalnya saya sering menggunakan ChatGPT untuk membuat rumus flowchart Mermaid. Nah, dia tidak memiliki aplikasi Mermaid, jadi saya harus masuk lagi ke aplikasi AI yang disebut dengan Draw.io. Di situ ada Mermaid application, rumus yang diberikan ditempelkan di sana, akhirnya Draw.io yang menyelesaikannya. Nah, tahun 2025 ini tentu saja terjadi berbagai kompetisi dari aplikasi dari Cina dan Amerika. Nah, kita sudah bisa melihat ada DeepSeek ya, kemudian ada Quant 2.5 itu yang dari China, dan sekarang dari Amerika juga muncul apa yang disebut dengan Grok 3 yang dikeluarkan oleh Elon Musk. Itu juga sangat revolusioner. Nah, apa yang terjadi ke depan, kita juga akan melihat nampaknya akan ada yang disebut dengan agent AI atau agent AI, di mana AI satu dengan AI lain bisa saling bekerja sama. Nah, kalau itu sudah terjadi, berarti akan muncul kayak blockchain atau yang disebut dengan metaverse, ya. Baik, nah, akhirnya muncul satu kekhawatiran, nanti kalau kita menggunakan artificial intelligence ini tidak dengan etika dan aturan yang baik, bisa juga menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, sejak tahun 2023 sudah muncul berbagai pendapat bagaimana artificial intelligence ini bisa diregulasi dengan baik, terutama apa yang disebut dengan deepfake. Itu tiruan yang hampir tidak bisa dibedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan tidak baik. Nah, oleh karena itu kita perlu etika, kita perlu regulasi dalam menggunakan artificial intelligence. Di dalam dunia kesehatan, artificial intelligence digunakan dengan sangat masif, ya, terutama di dalam membaca hasil CT scan atau MRI. Itu semuanya untuk mempercepat hasil, diintegrasikanlah artificial intelligence. Dan juga sistem analisa data genetik juga di dalam memilih obat tertentu untuk menentukan kadar obat tertentu kepada pasien, itu juga dikaji dan dianalisa dengan menggunakan AI. Chatbot yang biasanya kita pakai untuk membuat janji dengan dokter, jam berapa ada jam kosong, biasanya kita harus direspon dengan chatbot juga. Nah, itu semua merupakan kinerja daripada artificial intelligence. Di rumah sakit itu ada yang disebut dengan suatu alat yang disebut wearable. Wearable itu digunakan untuk mendeteksi keadaan fisik pasien. Misalnya, apakah kadar gulanya bagus, apakah oksigennya bagus,
apakah detak jantungnya bagus, apakah paru-parunya bagus, apakah ginjalnya, apakah kreatinnya tinggi atau rendah, itu digunakan juga dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, tentu saja di dalam ilmu pengetahuan, ketika ilmuwan menemukan suatu data yang kompleks, harus dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Si ilmuwan ini menggunakan artificial intelligence untuk mengintegrasikan keilmuan-keilmuan yang ada untuk mengambil satu keputusan yang tepat terhadap satu kasus atau fenomena tertentu di dalam ilmu pengetahuan. Nah, di dunia pertanian dan lingkungan, artificial intelligence juga berperan sangat penting karena artificial intelligence bisa digunakan untuk mendeteksi misalnya kadar air, kemudian oksigen, kemudian keasaman tanah, jenis spesies yang ada, kemudian jenis tanaman yang cocok ditanam di tempat tertentu, waktu tanam, kemudian untuk mendeteksi klimat atau cuaca, kapan waktunya, dan sebagainya. Bahkan digunakan untuk mendeteksi apakah suatu produk sudah layak panen atau tidak. Nah, kita bisa melihat sahabat edukai di mana-mana orang sudah menanam padi itu tidak lagi dengan tangan, tapi pakai drone dan sebagainya, itu semua memakai artificial intelligence. Baik sahabat edukai dimanapun berada, saya berharap video yang saya buat perdana ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwa artificial intelligence itu tidak perlu kita takuti. Tentu ini banyak manfaatnya, karena artificial intelligence sama dengan kemunculan teknologi-teknologi baru zaman dulu, misalnya munculnya pesawat, munculnya mobil. Pada zaman awal-awal munculnya teknologi itu kita pasti semua wow. Tapi pada saat ini kita sudah biasa melihat pesawat, kita sudah biasa melihat kereta dan sebagainya. Sama dengan fenomena artificial intelligence ini. Ini akan menjadi biasa dalam kehidupan kita mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Tapi sekarang kita melihatnya ini sesuatu yang baru. Mari kita gunakan artificial intelligence ini dengan bijaksana dan mengikuti aturan yang ada sehingga tidak melanggar norma, karena tujuan daripada teknologi itu pada sesungguhnya adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Baik, sahabat edukai, selamat belajar. Semoga kita bisa maju bersama.